guys, bertemu lagi dengan saya yaitu dalam YouTube channel saya yaitu Ray Official, yang mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 3. Nah, dari kemarin-kemarin kan bab 1, bab 2 mengenai teori gitu ya guys. Nah, sekarang kita langsung terjun ke praktiknya, yang mana pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi, kemudian ada grafik dan juga histogram dalam aplikasi SPSS. Penasaran kan cara pembuatannya kayak gimana? Nah, maka lihatlah contoh berikut ini. Di sini saya akan membahas mengenai distribusi frekuensi seperti yang telah saya sampaikan di awal mengenai pengertian distribusi frekuensi. Nah, saya juga tadi udah menunjukkan salah satu contoh mengenai distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan menggunakan distribusi frekuensi ini menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Untuk kalian yang belum mengetahui mengenai SPSS, bisa lihat di video sebelumnya. Nah, untuk video sebelumnya saya akan simpan di deskripsi saya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu SPSS itu bisa dilihat di situ. Nah, di sini tadi udah saya berikan sebuah contoh mengenai distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Nah, di sini ini adalah contoh tampilan pertama pada saat SPSS ini dibuka. Nah, untuk pertama kali kalian masuk ke data view, kemudian masukkan nilai-nilai dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ada 82, kemudian ada 81 pertamanya yang paling kecil ternyata ya guys. Kemudian ada 82 dan seterusnya sampai ke data yang paling tinggi. Nah, di sini saya juga udah mengurutkan nih guys, dari data yang paling rendah itu adalah 81, kemudian yang paling tinggi itu adalah sebesar 109. Nah, setelah ini udah nilainya udah dicantumkan kan dari yang terbesar sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar, apalagi sih hal yang harus dilakukan gitu ya. Nah, untuk kalian teman-teman semua bisa masuk ke variable view, kemudian name ini kita ganti menjadi, karena di sini contohnya adalah kecerdasan IQ di salah satu sekolah di Pekanbaru. Jadi kita tulis aja IQ aja ya guys di sininya. Nah, di sininya IQ, kemudian kita masuk ke situ ya guys. Nah, terus di sini di measure kalian bisa pilih scale. Nah, ini ketentuan yang harus ditetapkan untuk menggunakan SPSS ini. Kemudian kita masuk ke analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, ini dari IQ ini dari kolom A kita pindahkan guys ke kolom B. Nah, ini kita pindahkan. Nah, ini udah pindah ya guys ya. Nah, setelah pindah nih dari kolom A ke kolom B, kita pilih OK ya guys. Nah, udah OK. Tadi ulang lagi. Nah, pilih frekuensi, ini udah pindah kan. Terus pilih OK. Nah, ya guys, jadi di sini udah muncul nih data tabel distribusi frekuensi dari data statistik ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat rekan-rekan semuanya. Untuk cara membacanya atau membaca kesimpulan dari tabel ini, yaitu dari hasil olah data dengan menggunakan SPSS terhadap nilai IQ siswa SMA Pekanbaru, ditemukan data berdasarkan tabel dan grafik dari distribusi frekuensi sebagai berikut. Siswa dengan IQ 81 adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 3,3%, dengan siswa IQ 82 adalah sebanyak 1 orang sebesar 3,3%. Siswa dengan IQ 86 adalah sebanyak 2 orang atau 6,7%. Nah, seperti itu guys cara membacanya. Gimana sih cara pembuatan grafiknya? Nah, jadi di sini saya akan membuat contoh grafiknya, yang mana ini adalah input nilai yang tadi. Nah, kita langsung saja ke tahap pembuatan grafik, yang mana setelah menginput nilai seperti cara yang pertama tadi, kita masuk ke menu graphics yang ini.
Kalau tadi kan analyze, sekarang pilih graph, kemudian pilih regency dialog, kemudian kita pilih bar di sini. Nah, setelah itu kan akan muncul seperti ini. Kita pilih yang simple aja. Kita pilih yang simple nih ya guys. Kemudian kita pilih define. Nah, seperti ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu tahapnya yaitu pindahin kategori IQ ke kategori axis. Nah, setelah pindahan ke kategori axis ini, maka kita akan pilih OK. Ini loading ya guys ya. Nah, ini maka muncul seperti ini. Ini adalah contoh dari grafiknya. Nah, seperti itu guys. Buat histogramnya. Nah, ini seperti tadi cara-caranya kita input nilainya. Ini di sini udah ada nilai dari yang terkecil sampai dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar ya guys. Nah, kemudian kita pilih analyze yang seperti tadi. Kemudian kita akan pilih deskriptif statistik ya guys, kemudian kita pilih frekuensi, maka akan muncul seperti ini. Nanti kita pindahkan IQ ini ke variabel, kemudian setelah itu kita akan pilih cards. Nah, setelah pilih cards ini kita pilih histogram. Nah, setelah pilih kita histogram ini, kita pilih continue dan pilih OK, maka histogramnya akan muncul. Nah, ini adalah contoh dari histogram. Nah, kalau misalnya rekan-rekan si histogramnya pengen pakai garis ya, kita balik lagi ke sini, pilih frekuensi seperti tadi, show normal, continue, oke. Maka, nah ini perbedaannya. Kalau misalnya tadi nggak di checklist dan di checklist, nah ini hasil dari yang di checklistnya guys untuk pembuatan histogram. Nah guys, semuanya udah melihat kan cara pembuatan distribusi frekuensi, grafik, dan juga histogram menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, karena itu akan membantu saya dalam penilaian. Mohon banget untuk semuanya, karena itu adalah penilaian UTS saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.